Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya berada di Jalan Bubutan, Surabaya, dan inilah kantor pertama Hafdustur Nahdlatul Ulama. Hafdustur Nahdlatul Ulama atau pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di sinilah di jalan, kalau ke sana Jalan Bubutan, kalau sini Jalan Pahlawan. Ini memang jalan utama. Disinilah kantor pertama pengurus besar Nahdlatul Ulama yang saat ini berkantor di Jalan Keramat Raya, Jakarta berada, dan saat ini juga ditempati oleh pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, terlihat di dalam papan. Ya. Dan ini memang Masya Allah, merinding saya. Disinilah dulu Hadrat Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama, bersama dengan para ulama mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah, atau bertepatan dengan 31 Januari tahun 1926. Alhamdulillah, ini bersama di sini ada Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Nggih. Nun sewu. Monggo-monggo. Nggih. Ini gedung semua asli ya, bangunan asli. Belum direhab ya. Ya, dan memang bangunannya ini luar biasa kokoh. Jendelanya saja Insya Allah 7 cm ini, pintunya, kayunya juga masih asli, dan ini khas arsitektur Belanda. Di sana ada monumen resolusi jihad Nahdlatul Ulama, dan memang pada November 45, 3 bulan setelah Indonesia merdeka, di sini terjadi rapat antara Bung Tomo mewakili para pemuda, para arek-arek Surabaya, bertemu dengan para kiai di tempat ini, di gedung Hafdustur Nahdlatul Ulama ini, dan bersama dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu penggerak dan pendiri Nahdlatul Ulama. Bung Tomo mengadakan konsolidasi untuk arek-arek Surabaya dengan satu peristiwa yang hari ini kita kenal dengan peristiwa 10 November. Kita akan masuk di gedung Hafdustur Nahdlatul Ulama ini. Adem sekali. Ini adalah gambar Haji Hasan Dipo. Hasan Dipo merupakan Presiden Hafdustur Nahdlatul Ulama dulu istilahnya, sekarang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pertama, yang ditunjuk langsung oleh Raisul Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Umum pertama. Ini peresmiannya dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Alamatnya masih Gedung Bubutan 6, 2 Surabaya, milik Nahdlatul Ulama. Di sini juga terdapat foto-foto pada saat itu. Jadi hampir tidak ada yang berubah pilar-pilarnya. Nah, hampir gagah sekali itu Haji Hasan Dipo. Kemudian ini, Insya Allah, ini adalah logo atau lambang Nahdlatul Ulama yang diciptakan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah. Seperti ini dulunya, dan Masya Allah, di sana ada Kiai Dahlan Asy'ad. Kiai Dahlan Asy'ad ini beliau pendiri Majelis Islam A'la Islami, pendiri dan pengasuh Taswirul Afkar. Jadi sebelum menjadi Nahdlatul Ulama dulu bernama Taswirul Afkar, dan beliau menjabat sebagai Wakil Rais Am pada periode pertama. Kemudian
Wah, ini gambar siapa ini Pak Kiai? Saya agak kurang hafal dengan beliau. Kalau ya sayang ini masih kurang nama-namanya, sehingga generasi baru yang belum familiar dengan nama-nama para pendiri Nahdlatul Ulama tidak bisa mengenal lebih jauh. Kalau ini semua kenal, Gus Dur Abdul Rahman Wahid. Nah, ini asli maklumat yang hari ini dikenal dengan ini nih, maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan maklumat yang pertama ini kami memberi tahu sekalian kolega Masyumi GPIB Muslimat Sabang Serbawa pada malam Kamis 16 Saban 1365 bertepatan 17 telah dilantik di Mojokerto Ketua Kiai Haji Raden Bisri, Ketua Raden Yasin, Ketua Haji Kiai Samsul Huda, Kiai Haji Adlan Jombang, Kiai Cara Amin, Kiai Aliminah. Ini bukti bahwa memang dulu Majelis NU itu menjadi bagian dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan kita masuk di ruang dalam yang ini difungsikan sebagai ruang pertemuan di gedung Habsur Nahdlatul Ulama. Di sini tersimpan kitab-kitab turas, kitab-kitab ada jam di atas terdapat foto Raisul Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, ini foto-foto yang tadi di depan. Kiai Haji Hasan Basri Sagipodin Surabaya atau Hasan Kipo, pendiri NU, Ketua Umum NU 1926. Nah, Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 26 di Surabaya pada tanggal 1 Januari 65 tahun 1644, dan Kiai itu satu Indonesia. Muktamar kedua masih di Surabaya, Muktamar sejarah Muktamar ini rupanya. Muktamar keempat di Semarang, Muktamar kelima Pekalongan, Muktamar keenam di Cirebon, Jawa Barat. Ini kantor NU Bubutan yang pertama dulu, seperti terlihat di depan tadi. Kemudian Muktamar ke-7 di Bandung, Muktamar ke-8 di Jakarta, Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, Muktamar NU ke-10 di Solo, Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin. Dan di Banjarmasin inilah muncul rumusan yang luar biasa dari pertanyaan bagaimana hukumnya Indonesia ini merupakan Darul Islam atau Darul Harbi. Dan berdasarkan kitab Bughyatul Mustarsyidin, di dalam Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin ini dijelaskan bahwa Indonesia adalah, karena dulu pernah dikuasai oleh para raja-raja Islam, walaupun saat ini Indonesia tengah berada dalam penjajahan Belanda, maka Indonesia adalah Darul Islam. Dengan demikian implikasinya, karena Indonesia adalah Darul Islam, maka apabila ditemukan jenazah yang tidak dikenal di jalan, maka harus diperlakukan sebagai mayat yang muhtaramin, diulesi, disolati sebagaimana mayat orang muslim. Dan Muktamar ke-11 ini menjadi titik tolak kejelasan sikap Nahdlatul Ulama terhadap Indonesia. Darul Islam yang dimaksud adalah Darus Salamah, bukan Darul Islam sebagaimana definisi khilafah. Berbeda, atau definisi yang dibuat oleh Soekarmadi Kartosuwiryo. Muktamar ke-12 di Malang, kemudian Muktamar ke-13 di Menes, Banten tahun 1938, kemudian Muktamar ke-14 di Magelang, Jawa Tengah, Muktamar ke-15 di Surabaya, Muktamar ke-16 di Purwokerto. Jadi tahun 1946 di Sokaraja. Jadi dulu itu namanya Konsul Sokaraja. Jadi sekarang kalau teman-teman Sokaraja bicara sejarah, memang betul dalam kesejarahan NU Sokaraja ini lebih tua daripada NU sekitar, karena tahun 1946 di Purwokerto ini sudah pernah dilaksanakan Muktamar NU yang ke-16. Dilanjutkan di sini Muktamar ke-17 di Madiun, bahwa Habib sebagai Robis Am, Kiai Nahlawi Tahir sebagai Ketua Nafidiyah. Muktamar ke-18 tahun 50 di Jakarta.
Rois Am Kiai Abdul Abbas Bulo dan Kiai Nahrawi Tahir sebagai ketua Tanfidiyah. Disinilah para ulama-ulama Jakarta, Guru Marjuki dan lain-lain saat itu sudah jelas tahun 50 muktamar di Jakarta, dilanjutkan tahun 51 di Palembang, tahun 54 di Surabaya, tahun 56 di Medan. Karena dulu muktamar itu dilaksanakan pertama setiap tahun, setelah setiap tahun kemudian 2 tahun sekali, kemudian 3 tahun sekali, dan sekarang muktamar NU itu 5 tahun sekali. Muktamar ke-22 di Jakarta, ke-23 di Solo. Jadi Solo sudah karena tahun 99 juga di Solo, Surakarta. Waktu itu Kiai Idham Khalid, beliau ini sebagai ketua Tanfidiyah, dan beliau Kiai Idham Khalid ini merupakan salah satu kiai yang memang politisi handal dan disegani ini. Kemudian muktamar NU ke-67 ke-24 di Bandung, ke-25 Surabaya, ke-26 di Sembarang, ke-27 di Situbondo tahun 1984. Dan ini muktamar yang sangat fenomenal karena pada muktamar NU ke-27 inilah NU menegaskan perannya yang kita kenal dengan Khittah Nahdlatul Ulama. NU sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah menjaga jarak yang sama dengan seluruh peserta partai politik. Jadi kita kalau berpolitik dalam kerangka NU tentu berpedoman pada Khittah Nahdliyah yang dirumuskan pada muktamar selanjutnya ke-28 di Yogyakarta di Pondok Pesantren Krapyak Kiai Ali Maksum. Dan di sana yang menjadi Rais Am adalah Kiai Ahmad Siddiq yang kemudian digantikan oleh Kiai Haji Ilyas Ruqyat karena Kiai Ahmad Siddiq syahid pada tahun 92. Dan di muktamar Yogyakarta inilah Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai ketua umum Tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan tentu ada kisah menarik pada muktamar NU di Yogyakarta ini. Bagaimana kemudian Rois Am naik ke podium Kiai Ahmad Siddiq dan menyampaikan bahwa saya tadi malam bermimpi ditemui oleh Roisul Akbar Jamiyah Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Tongkat NU saatnya diserahkan kepada cucu beliau, yakni almarhum al-maghfurah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dilanjutkan muktamar ke-29 di Tasikmalaya, dan di Tasikmalaya ini muktamar yang dikenal paling keras. Saya saat itu semester awal kuliah dan mengikuti pemberitaan muktamar Tasikmalaya luar biasa. Karena di sana bagaimana negara mencoba melakukan campur tangan terhadap Nahdlatul Ulama. Bahkan peserta-peserta muktamar yang hadir itu banyak yang berambut cepat dan dicurigai itu sebagai aparat negara. Sampai-sampai Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat itu tidak bisa duduk di depan dan tidak bersalaman dengan Presiden saat itu, Presiden Soeharto. Dengan satu harapan di muktamar 94 ini, di muktamar ke-29, Gus Dur tidak terpilih, tapi ternyata Gus Dur terpilih. Dan muktamar di Tasikmalaya ini melahirkan perpecahan di internal PBNU saat itu. Abu Hasan yang setelah kalah di dalam muktamar kemudian mendirikan KPPNU saat itu. Dilanjutkan muktamar ke-30 di Lirboyo Kediri. Ini muktamar pertama yang saya hadir di dalamnya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Rois Am terpilih Kiai Haji Sadim Al-Mahfud dan Ketua Umum terpilih Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Ya, Ahmad Hasyim Muzadi, beliau adalah saat itu Ketua PBNU Jawa Timur. Kemudian pada muktamar ke-31 di Surakarta, tepatnya di Asrama Haji Donohudan, terpilih Kiai Haji Mahfud dan Kiai Hasyim Muzadi untuk periode kedua. Dan tahun 2004 dilanjutkan dengan muktamar NU ke-32 di Makassar, di Asrama Haji Sudiang. Saya juga berangkat ke Makassar. Saya ingat betul ini. Terima kasih Pak Haji Yusuf Kala yang sudah menjamu muktamirin saat itu. Saya ikut barisan yang dijamu. Dan muktamar ke-33 di Jombang, terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Rais Am dan Kiai Said Agil Siraj sebagai Ketua Tanfidiyah, Ketua Umum Tanfidiyah.
Ini sejarah NU dari muktamar ke muktamar yang disuguhkan di gedung Habstur atau gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama, kantor di mana Nahdlatul Ulama disinilah dilahirkan. Nah ini ada gambar Raisul Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Menyiarkan agama Islam itu artinya memperbaiki manusia. Jika manusia itu sudah baik, apa yang akan diperbaiki lagi daripadanya? Berjihad artinya menghadapi kesukaran dan memberikan pengorbanan. Contoh-contoh ini telah ditunjukkan oleh Nabi kita dalam perjuangan. Quotes dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan inilah di sebelah sini ini ada daftar pengurus cabang NU di kota Surabaya dari masa ke masa, dan di sana adalah foto Badan Otonom NU Surabaya. Inilah cikal bakal kantor awal berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.